Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Cynthia dengan NIM 19016142. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Perencanaan dan Pembelajaran Bahasa Indonesia. Adapun pokok pembahasan saya pada kesempatan kali ini ada 3, yaitu yang pertama, konsep perencanaan dan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, analisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang ketiga, model perencanaan pembelajaran. Baiklah, untuk topik yang pertama, yaitu konsep perencanaan dan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan pembelajaran. Sebelum masuk ke pengertian perencanaan pembelajaran, saya akan menjelaskan pengertian dari perencanaan dan pengertian dari pembelajaran. Perencanaan berasal dari kata rencana yang berarti pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan. Menurut Enoch, perencanaan dalam arti yang sederhana dapat dijelaskan sebagai suatu proses mempersiapkan hal-hal yang akan dikerjakan pada waktu yang akan datang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Sedangkan menurut Hamalik menjelaskan perencanaan adalah proses manajerial dalam menentukan apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Dan di dalamnya digariskan tujuan-tujuan yang akan dicapai dan dikembangkan pula program kerja untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sedangkan menurut Sanjaya menjelaskan bahwa perencanaan dimulai dari penetapan tujuan yang akan dicapai melalui analisis kebutuhan serta dokumen yang lengkap, kemudian menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ketika merencanakan, maka pola pikir diarahkan bagaimana agar tujuan itu dapat dicapai secara efektif dan efisien. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat pula dipahami bahwa perencanaan memiliki 4 unsur yang dapat melingkupinya, yaitu yang pertama, adanya tujuan yang harus dicapai. Kedua, adanya strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, sumber daya yang dapat mendukung. Dan yang terakhir, keempat, adanya implementasi dari setiap keputusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pembelajaran. Pembelajaran berasal dari kata instruction yang banyak digunakan dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat. Kata instruction banyak dipengaruhi oleh aliran psikologi kognitif holistik yang menempatkan siswa sebagai sumber kegiatan. Di samping itu, kata instruction dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang diprediksi dapat memfasilitasi siswa dalam mempelajari segala sesuatu, dan peran guru berubah menjadi fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan menurut pendapat Gagne, pembelajaran merupakan perangkat peristiwa yang digunakan guru untuk mengelola fasilitas dan sumber belajar yang tersedia agar dapat dimanfaatkan siswa dalam mempelajari sesuatu. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan sebuah upaya membelajarkan siswa, dan perancangan pembelajaran merupakan penataan upaya tersebut agar muncul perilaku belajar. Dalam kondisi yang tertata, tujuan dan isi pembelajaran yang jelas, strategi pembelajaran optimal dan amat berpeluang memudahkan belajar. Di pihak lain, peranan pendidik akan menjadi semakin kompleks. Ia bukan hanya sebagai salah satu sumber belajar, tetapi juga harus menampilkan diri sebagai seorang ahli dalam menata sumber-sumber belajar lain serta mengintegrasikannya ke dalam tampilan dirinya. Setelah menjelaskan tentang apa itu perencanaan dan pengertian dari pembelajaran, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dari keduanya, yaitu perencanaan pembelajaran. Dari kedua makna tentang konsep perencanaan dan pembelajaran,
Sanjaya menyimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan secara rasional tentang tujuan pembelajaran tertentu dengan memanfaatkan segala potensi dari sumber belajar yang ada. Adapun menurut Sukamto, perencanaan pembelajaran ini merupakan suatu proses untuk menentukan metode pembelajaran manakah yang lebih baik digunakan untuk memperoleh perubahan yang diinginkan pada pengetahuan dan tingkah laku serta keterampilan peserta didik dengan materi dan karakteristik peserta didik tertentu. Sedangkan menurut Sagala, perencanaan pembelajaran dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Yaitu yang pertama, perencanaan pembelajaran sebagai sebuah proses pengembangan pembelajaran secara sistematik yang digunakan secara khusus teori-teori pembelajaran dan pembelajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Yang kedua, perencanaan pembelajaran sebagai sebuah disiplin. Artinya, cabang dari pengetahuan yang senantiasa memperhatikan hasil-hasil penelitian dan teori-teori tentang strategi pembelajaran dan implementasinya terhadap strategi-strategi tersebut. Ketiga, perencanaan pembelajaran sebagai sains. Artinya mengkreasi secara detail spesifikasi dari pengembangan, implementasi, evaluasi, dan pemeliharaan akan situasi maupun fasilitas pembelajaran terhadap unit-unit yang luas maupun lebih sempit dari materi pembelajaran dengan segala tingkatan kompleksitasnya. Yang keempat, perencanaan pembelajaran sebagai realitas. Artinya, ide pembelajaran dikembangkan dengan memberikan hubungan pembelajaran dari waktu ke waktu dalam proses yang dikerjakan perencanaan mengecek secara cermat bahwa semua kegiatan telah sesuai dengan tuntutan sains dan dilaksanakan secara sistematik. Yang kelima, perencanaan pembelajaran sebagai suatu sistem. Artinya, sebuah susunan dari sumber dan prosedur-prosedur untuk menggerakkan pembelajaran. Pengembangan sistem pembelajaran melalui proses yang sistematik selanjutnya diimplementasikan mengacu kepada sistem perencanaan itu. Yang keenam, perencanaan pembelajaran sebagai teknologi, yaitu suatu perencanaan yang mendorong penggunaan teknik-teknik yang dapat mengembangkan tingkah laku kognitif dan teoritik konstruktif terhadap solusi dan problematika pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin kedua dari materi pokok pembahasan pertama ini, yaitu fungsi perencanaan pembelajaran. Fungsi perencanaan pembelajaran yang pertama yaitu memberikan guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan siswa untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi yang kedua yaitu membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan pembelajaran terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Fungsi yang ketiga yaitu menambah keyakinan guru atas nilai-nilai pembelajaran yang diberikan dan prosedur yang dipergunakan. Yang keempat, membantu guru dalam rangka mengenal kebutuhan-kebutuhan siswa, minat-minat siswa, dan mendorong motivasi siswa. Yang kelima, mengurangi kegiatan yang bersifat trial dan error dalam mengajar dengan adanya organisasi yang baik dan metode yang tepat. Yang terakhir, fungsi yang terakhir yaitu membantu guru memelihara kegairahan belajar dan senantiasa memberikan bahan-bahan yang baru kepada siswa. Poin terakhir dari materi pokok pembahasan pertama ini yaitu unsur-unsur perencanaan pembelajaran. Menurut Munandir, unsur-unsur perencanaan pembelajaran yaitu yang pertama siswa, yang kedua guru, yang ketiga materi pengajaran, dan yang terakhir keempat lingkungan belajar. Baiklah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi pokok pembahasan yang kedua, yaitu analisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Pengertian dari analisis kebutuhan siswa yaitu Desmita menyatakan bahwa kebutuhan merupakan suatu keperluan asasi yang harus dipenuhi untuk mencapai keseimbangan organisme. Kebutuhan muncul ketika seseorang merasa kekurangan, ketidaksempurnaan yang dapat merusak kesejahteraan. Dengan perkataan lain, kebutuhan muncul ketika karena adanya
ketidakseimbangan dalam diri individu, sehingga membuat individu bersangkutan melakukan suatu tindakan. Tindakan itu mengarah pada suatu tujuan, dan tujuan itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang ada. Setiap institusi pendidikan, peserta didik merupakan komponen yang sentral pokok terciptanya kondisi sekolah yang baik. Hal ini membuktikan bahwa betapa pentingnya peserta didik di sekolah. Peserta didik di sekolah dibimbing dan diarahkan ke arah yang optimal guna terciptanya individu yang cerdas dan mandiri. Pola bimbingan harus disesuaikan dengan dasar kebutuhan perkembangan peserta didik menuju ke arah yang matang. Guru merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan peserta didik. Untuk itu, salah satu peran penting guru adalah pentingnya mengidentifikasi kebutuhan peserta didik di sekolah untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran di kelas. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam analisis kebutuhan siswa ini yaitu yang pertama, kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis yaitu sejumlah kebutuhan yang paling mendesak dan mendapat prioritas utama dalam pemenuhannya karena berkaitan langsung dengan kondisi fisik dan kelangsungan hidup. Contohnya, kebutuhan akan makan, minum, oksigen, sandang, tempat tinggal, tidur, istirahat, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan keuangan atau motif keuangan. Motif keuangan mencakup motif untuk mendapatkan kebutuhan psikologis dan rasa aman. Sasaran utama dari motif ini adalah untuk mengatasi ketegangan organisme yang dihasilkan oleh keadaan keuangan. Motif ini menjadi penentu yang mendesak bagi tingkah laku individu. Yang ketiga, motif untuk penumbuhan dan meta kebutuhan atau meta needs. Meta kebutuhan merupakan motif yang muncul apabila motif kekurangan telah terpenuhi dan mendorong individu untuk mengungkapkan potensi-potensi. Motif ini menuntut pemuasan dalam bentuk kesehatan psikologis yang terpelihara dan memungkinkan tercapainya perkembangan individu yang maksimal. Baik, untuk poin yang kedua tentang analisis karakteristik siswa. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis karakteristik siswa. Menurut Adwi Superman, seorang guru dalam proses perencanaan pembelajaran perlu memahami tentang karakteristik dan kemampuan awal peserta didik. Analisis kemampuan awal peserta didik merupakan kegiatan mengidentifikasi peserta didik dari segi kebutuhan dan karakteristik untuk menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku atau tujuan dan materi. Karakteristik peserta didik didefinisikan sebagai ciri dan kualitas seorang peserta didik yang pada umumnya meliputi kemampuan akademik, usia dan tingkat kedewasaan, motivasi terhadap mata pelajaran, pengalaman, keterampilan psikomotorik, kemampuan kerjasama, serta kemampuan sosial. Adapun faktor yang harus diperhatikan dalam karakteristik siswa, itu yang pertama faktor latar belakang akademik, yang kedua faktor latar belakang sosial. Saya akan menjelaskan untuk poin yang pertama terlebih dahulu, yaitu faktor latar belakang akademik. Yang pertama, jumlah peserta didik. Guru perlu mengetahui beberapa jumlah peserta didik yang akan diajar untuk mengetahui apakah mengajar pada kelas kecil atau kelas berskala besar. Pemahaman guru terhadap jumlah peserta didik akan mempengaruhi persiapan guru dalam menentukan materi, metode, media, waktu yang dibutuhkan, dan evaluasi pembelajaran yang akan dilaksanakan. Faktor yang kedua yaitu latar belakang peserta didik. Pemahaman guru terhadap latar belakang peserta didik seperti latar belakang keluarga, ekonomi, tingkat hobi, dan lain sebagainya juga berpengaruh terhadap proses perumusan perencanaan sistem pembelajaran. Yang ketiga, faktor indeks prestasi. Indeks prestasi peserta didik juga menjadi penting untuk diketahui oleh guru agar materi yang diberikan sesuai dengan kemampuan peserta didik.
Faktor yang keempat yaitu tingkat intelijensi. Tingkat intelijensi ini memahami tingkat intelijensi peserta didik, juga dapat mengukur dan memprediksi tingkat kemampuan mereka dalam menerima materi pelajaran. Yang kelima, faktor keterampilan membaca. Salah satu kecakapan yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam belajar adalah keterampilan membaca. Keterampilan membaca adalah menyangkut tentang kemampuan peserta didik dalam menyimpulkan secara tepat dan akurat tentang bahan bacaan yang mereka baca. Faktor selanjutnya yaitu nilai ujian. Nilai ujian juga dapat dijadikan sebagai pedoman untuk memahami karakteristik awal peserta didik. Faktor yang terakhir yaitu kebiasaan belajar atau gaya belajar. Gaya belajar mengacu pada cara belajar dan cara belajar yang lebih disukai oleh peserta didik. Dalam proses pembelajaran, banyak peserta didik yang mengikuti belajar pada mata pelajaran tertentu, diajar dengan menggunakan strategi yang sama, akan tetapi mempunyai tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk poin yang kedua, yaitu faktor-faktor sosial. Yang pertama adalah ada faktor usia. Faktor usia dapat dijadikan patokan dalam memahami karakteristik peserta didik. Memahami usia peserta didik akan berpengaruh terhadap pemilihan pendekatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang kedua, faktor kematangan. Kematangan juga dapat diartikan sebagai patokan dalam memahami karakteristik peserta didik. Di mana kematangan secara psikologis juga dapat menjadi pertimbangan guru dalam menentukan berbagai macam pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat usia atau kesiapan peserta didik tersebut. Yang ketiga yaitu rentangan perhatian atau attention span. Rentangan perhatian peserta didik adalah jumlah waktu normal peserta didik dapat berkonsentrasi dalam mendengarkan uraian pembelajaran yang sedang dijelaskan. Faktor selanjutnya yaitu bakat-bakat istimewa. Sebagaimana dipahami bahwa setiap peserta didik memiliki berbagai macam potensi yang berbeda. Berbeda dengan yang satu dan lainnya. Untuk itu, guru perlu memahami perbedaan tingkat bakat tersebut agar dapat dikembangkan secara optimal dan efektif. Faktor selanjutnya yaitu hubungan dengan sesama peserta didik. Berdasarkan penelitian ilmiah yang dilakukan bahwa interaksi antara guru dan peserta didik dengan peserta didik lainnya tidak lagi menjadi hubungan secara sepihak, tetapi lebih jauh merupakan hubungan emosional dan simpatik atau interaktif lewat proses belajar mengajar. Faktor terakhir yaitu keadaan sosial ekonomi. Pemahaman guru terhadap keadaan sosial ekonomi para peserta didik juga dapat membantu guru dalam menentukan pendekatan sumber belajar yang akan digunakan atau yang akan dilaksanakan. Secara kasat mata dapat diperhatikan bahwa sebagian besar peserta didik mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan sumber belajar sebagai akibat dari rendahnya ekonomi dalam keluarga mereka. Berkenaan dengan hal itu, dibutuh kreativitas guru dalam membuat atau menentukan sumber belajar dan media yang terjangkau dan tersedia di lingkungan belajar peserta didik. Adapun tujuan dari analisis karakteristik siswa ini, yang pertama untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan terperinci tentang kemampuan awal para peserta didik yang berfungsi sebagai prasyarat bagi bahan baru yang akan disampaikan. Yang kedua, untuk memperoleh gambaran tentang luas dan jenis pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Dengan berdasarkan pengalaman tersebut, guru dapat memberikan bahan yang lebih nyaman dan memberikan contoh serta ilustrasi yang tidak asing bagi peserta didik. Yang ketiga, untuk mengetahui latar belakang sosial dan kultural para peserta didik, termasuk latar belakang keluarga seperti tingkat pendidikan keluarga, yaitu orang tua, tingkat sosial ekonomi keluarga, dan dimensi kehidupan lainnya yang melatar belakangi perkembangan sosial, emosional, dan mental peserta didik. Yang keempat, untuk mengetahui tingkat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik jasmaniah maupun rohaniah.
Tingkat perkembangan tersebut besar pengaruhnya terhadap keberhasilan peserta didik dalam belajar. Yang kelima, untuk menentukan kelas-kelas tingkah laku awal. Dan yang terakhir, untuk mengetahui aspirasi dan kebutuhan peserta didik. Dengan cara itu, guru dapat merancang strategi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi itu, baik secara individual maupun secara kelompok. Untuk yang pokok pembahasan terakhir, yaitu model sistem pembelajaran. Yang pertama, pengertian model. Pengertian model menurut Good dan Travers adalah abstraksi dunia yang nyata atau representasi peristiwa kompleks atau sistem dalam bentuk naratif, matematis, grafis, atau lambang lainnya. Disebutkan pula bahwa suatu model dapat dipakai untuk menirukan, menunjukkan, menjelaskan, memperkirakan, atau memperkenalkan sesuatu. Gustafsson menjelaskan atau menguraikan fungsi model adalah sebagai alat untuk mempermudah komunikasi atau petunjuk teratur yang bersifat perspektif guna pengambilan keputusan atau petunjuk perencanaan untuk kegiatan pengelolaan. Rickey, Klein, dan Trekey menjelaskan model adalah representasi realitas yang disajikan dengan tingkat struktur dan keteraturan, dan model adalah bentuk ideal yang disederhanakan dari sebuah realitas. Dengan demikian dapat dipahami bahwa model dapat digunakan untuk mengorganisasikan pengetahuan dari berbagai sumber, kemudian dipakai sebagai stimulus untuk mengembangkan hipotesis dan membangun teori ke dalam istilah atau keadaan yang konkret untuk menerapkannya pada praktek atau menguji teori. Pembahasan yang terakhir yaitu jenis-jenis model perencanaan pembelajaran. Yang pertama, model pokok tentang proses pembelajaran menurut Glasser. Model ini merupakan model pokok tentang proses mengajar. Model lainnya pada dasarnya adalah perluasan dari model pokok ini. Pada model ini terdapat 4 komponen penting. Untuk masing-masing komponen itu, guru sebagai pengelolaan proses belajar harus mengambil keputusan. Jadi, dalam merencanakan suatu pembelajaran, guru harus menentukan tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa, yang pada akhirnya suatu pembelajaran atau komponen tujuan instruksional. Sehubung dengan situasi permulaan atau komponen situasi permulaan, guru harus memutuskan bagaimana situasi permulaan siswa, guru, dan sekolah. Berkenaan dengan prosedur instruksional, guru harus menentukan strategi apa yang akan dipakai agar tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Sehubungan dengan penilaian performance, guru harus memutuskan cara dan alat yang tepat untuk menentukan tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Apabila hasil penilaian menunjukkan bahwa siswa belum menguasai tujuan yang telah ditetapkan, maka komponen lainnya memerlukan penyesuaian. Selanjutnya, menurut model GA-CAM. Menurut model ini, ada 10 unsur yang harus diperhatikan dalam membuat suatu perencanaan pengajaran. Ke-10 unsur tersebut digambarkan oleh CAM dengan mempergunakan bentuk bulat seperti telur, sehingga lebih fleksibel, karena antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Kalau dibandingkan dengan model pokok dari Glasser, model CAM ini merupakan model yang lebih luas, perluasan terutama pada bagian prosedur instruksional. Menurut model ini, guru harus mengambil keputusan dalam beberapa hal, yaitu yang pertama tujuan umum yang akan dicapai dari topik yang dipilih, yang kedua tujuan khusus apa yang ingin dicapai, yang ketiga prosedur pembelajaran yang bagaimana yang paling sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan, yang keempat bagaimana mengetahui bahwa tujuan tercapai dan bagaimana caranya, dan apa alatnya yang akan dipergunakan. Selanjutnya, model menurut Figelder. Model ini lebih sederhana dari model yang terdahulu atau model-model yang saya jelaskan sebelumnya. Komponen yang diperluas, komponen prosedur juga. Namun kalau dibandingkan dengan model GA-CAM,
Terdapat beberapa perbedaan, yaitu yang pertama, pada model ini karakteristik siswa disebut analisis situasi. Sehubung dengan komponen ini, guru tidak hanya mengambil keputusan tentang siswa yang akan diajar, tetapi juga tentang kondisi yang ada di sekolah yang dapat menunjang terjadinya proses belajar dan tentang guru. Perbedaan yang kedua yaitu komponen kegiatan guru dan siswa dipisahkan secara nyata. Selain daripada itu, komponen kegiatan guru, kegiatan siswa, materi pelajaran, alat atau bahan harus dibuat dalam metrik sehingga mudah dibaca secara horizontal. Model selanjutnya yaitu model Dick, Carey, dan Carey. Model perencanaan pembelajaran menurut Dick, Carey, dan Carey ini memiliki komponen deretan urutan-urutan tahapan-tahapan sistematis yang lengkap mulai dari analisis, desain sampai evaluasi sehingga rancangan pembelajaran yang dihasilkan merupakan upaya optimal yang sengaja didesain. Namun demikian, model ini memiliki keterbatasan karena merupakan sistem kerja yang melibatkan pembiayaan dan waktu yang relatif lebih. Di samping itu, memerlukan tim pengembang yang terdiri dari expert di bidang materi, desain, media, grafis, dan bahasa, dan juga peserta didik baik dalam uji one-tone evaluasi, small group maupun field trial. Langkah-langkah yang dapat digunakan dari model perencanaan pembelajaran ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan analisis instruksional. Yang ketiga, menganalisis karakteristik peserta didik dan konteks pembelajaran. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Yang kelima, mengembangkan instrumen pembelajaran. Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Yang ketujuh, mengembangkan dan memilih bahan ajar. Yang kedelapan, merancang dan mengembangkan evaluasi formatif. Yang sembilan, melakukan revisi terhadap program pembelajaran. Dan yang terakhir, 10, merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif. Model yang terakhir yaitu model satuan pelajaran. Dalam model satuan pelajaran ini, ada komponen utama yang tidak ada, yaitu komponen situasi permulaan atau entering behavior. Sedangkan komponen-komponen lainnya hampir sama dengan model yang terdahulu atau yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dalam penjabaran model ini, di sekolah terdapat variasi-variasi kecil. Misalnya ada guru yang membuatnya dalam bentuk metrik, ada yang tidak. Selain daripada itu, pada komponen kegiatan belajar mengajar, ada yang memisahkan antara kegiatan guru dan kegiatan siswa, dan ada yang menggabungkannya. Sekian penjelasan saya tentang model sistem pembelajaran. Sekalian penutup dari pembahasan pada kesempatan kali ini. Untuk itu, jika ada materi atau penjelasan yang salah atau kurang jelas yang saya jelaskan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.